warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Ajir di channel Ajir Kandannya. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan menelusuri jejak sejarah kuno yang ada di tempat ini teman-teman. Tempatnya kita berada di Desa Mrumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Nah, kita akan menelusuri peradaban kuno di tempat ini teman-teman. Baik teman-teman, kali ini kita berada di Desa Mrumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Lah, di depan itu adalah penemuan pentirtan atau petirtaan geneng yang ada di tempat ini teman-teman. Nah, untuk informasinya, tempat ini dulu ditemukan itu sebelum era COVID ya teman-teman. Jadi sebelum ada COVID di tempat ini, kurang 1 tahun ditemukan di tempat ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam, ini tempatnya berada di area persawahan ya teman-teman. Jadi kayak seperti di jurang. Jadi sana jalan tanjakan naik ke atas, dan di sebelah sana juga naik ke atas teman-teman. Nah, baik teman-teman, mari kita masuk ke dalam, kita lihat seperti apa petirtaan geneng yang ada di tempat ini teman-teman ya. Ini ada beberapa pengunjung yang ada di rumah. Bu, ini saya dalamnya memiliki mawon Bu. Itu ada pengunjung lokal yang ada di tempat ini untuk menyaksikan atau melihat petirtaan geneng yang ada di tempat ini teman-teman. Baik teman-teman, petirtaan geneng ini itu merupakan salah satu tempat di mana dahulunya adalah petirtaan yang digunakan dari periode Kabupaten Kerajaan Kediri sampai periode Majapahit teman-teman. Jadi dulunya tempat ini ada 2 masa, 2 dekade ya teman-teman. Tepatnya di abad ke-10 sampai ke abad ke-13. Jadi teman-teman, kita masuk ke dalam, kita lihat ini ada papan nama dari BPJB Badan Cagar Budaya BPJB Kabupaten Jawa Timur ya teman-teman. Petirtaan geneng di Desa Mrumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Struktur cagar budaya petirtaan berbahan bata kuno. Ada benda Jalatwara, Dewi Sintala, Jalatwara, dan batu ambang pintu teman-teman. Nah, tepatnya ada di depan situ. Dan di dekat petirtaan itu ada beberapa patahan-patahan batu kuno ya teman-teman. Ini ada seperti yang teman-teman lihat, ini kemungkinan ada untuk prasasti yang besar ini teman-teman. Nah, dan ada batu lumpang. Jadi patahan-patahan batu lumpang ditempatkan di tempat ini teman. Jadi dikumpulkan jadi satu sebagai bukti bahwa dahulunya di tempat ini ada peradaban kuno ya teman-teman. Ini batu lumpang, dan ini juga ada, oh ini teman-teman, lah ini tempat untuk mendeploknya ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat. Jadi untuk informasi, patahan-patahan batu ini itu ditemukan di sekitaran tempat ini teman-teman. Akhirnya dikumpulkan menjadi satu, dikumpulkan di tempat ini teman-teman. Baik teman-teman, mari kita masuk ke dalam. Ini ada lingga teman-teman ya, ada batu yoni tapi nggak utuh lagi. Seperti yang teman-teman lihat, ada seperti ukiran-ukiran yang menandakan bahwa di tempat ini memang dahulunya itu ada peradaban kuno yang terpendam ya teman-teman ya. Kemungkinan karena faktor alam, karena di tempat ini itu dekat sekali dengan Gunung Kelut ya teman-teman. Jadi pada masa itu kemungkinan besar
itu karena ada letusan Gunung Kelut beberapa kali sehingga menyebabkan Petirtan ini tertimbun tanah ya teman-teman. Jadi untuk informasinya, dahulunya tempat ini itu ditemukan oleh warga ketika warga ingin membuat kolam lele ya teman-teman. Jadi waktu menggali tanah terdapat susunan batu bata yang menyerupai candi, makanya dilaporkan ke pihak desa setempat dan akhirnya dilakukan pemugaran teman-teman. Nah teman-teman, di depan inilah Petirtan yang ditemukan teman-teman. Nah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jaladwara yang masih utuh dan 1 yang masih berfungsi teman-teman. Jadi jaladwara 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemungkinan besar ini di antara 1, 2, 3 dan di posisi ini kemungkinan juga sama seperti yang ada di sana teman-teman. Jadi inilah pentirtaan atau pemandian kuno yang pernah ada dan masih kita temukan di tempat ini teman-teman. Baik teman-teman, mari kita masuk dalam laut kita. Bismillah. Airnya jauh sekali teman-teman. Jadi konon katanya, untuk ceritanya, ini dahulunya itu merupakan salah satu tempat atau pemandian yang digunakan untuk sarana penyembuhan ya teman-teman. Jadi pada masa itu, kalau nggak salah itu pada masa periode Kerajaan Majapahit ya teman-teman. Nah, itu jaladwara yang masih utuh, yang masih berfungsi, itu ada panturannya air mengalir dengan hiasan-hiasan khas. Nah, dan di sana yang ujung yang tengah, nah yang ujung yang tengah itu ada seperti seorang putri yang menaiki hewan, kuda atau sapi ya teman-teman, seperti itu. Nah, menurut informasi itu berfungsi sebagai apa itu yang namanya penolak bala atau penolak sangkal kata orang Jawa bilang teman-teman. Kemungkinan besar ini kalau di tempat saya duduk ini sama persis posisinya dengan yang di ujung sana teman-teman. Jadi posisinya sama. Jadi kalau mirip sama yang di sana berarti jaladwaranya ada kurang lebih 8 jaladwara teman-teman. Dan di ujungnya sana, apa tuh, di tatanan batu bata kunonya, di atas ada hiasan seperti tanda salib ya teman-teman, seperti tanda orang Nasrani ya teman-teman. Tapi ada hiasan seperti bunga, apa itu, bintang ya teman-teman. Jadi entah kalau teman-teman ada yang paham, itu nanti bisa di informasikan kepada teman-teman lewat kolom komentar ya teman-teman, biar teman-teman biar teman-teman yang lain bisa memahami atau mengetahui. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau ke tempat ini, teman-teman bisa langsung tulis ke Google Map dengan mengetik Petirtaan Geneng Desa Mrumbung, Kecamatan Kepung. Nanti akan diarahkan, karena tempatnya berada di dalam sekali teman-teman, jadi jauh daripada pemukiman warga. Tempatnya ada di
persawahan teman-teman. Nah, ini ada seperti apa ya, tatanan tempat untuk membakar dupa ya teman-teman. Mungkin sebagian orang yang datang ke sini untuk melakukan ritual atau ritual yang berkepentingan di tempat ini teman-teman. Jadi penderitaan ini ditemukan sebelum era COVID ya teman-teman, kurang lebih pada tahun 2019, dan ditemukan warga waktu beliau atau waktu warga ingin menggali tanah untuk kolam lele. Jadi nggak sengaja diketemukan penderitaan ini teman-teman. Nah, kita dekatkan teman-teman. Nah, ini jaladwara yang masih aktif, yang masih berfungsi, panturannya airnya masih mengalir, dan di sana juga ada lubangnya seperti jaladwara itu ya teman-teman. Ini bahannya terbuat dari batu teman-teman. Dari batu. Untuk dindingnya terbuat dari batu bata teman-teman. Seger airnya teman, kan kuning sekali ya panunya. Kita zoom teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ini. Nah itu kita zoom. Jadi memang ada yang beranggapan kalau ditemukannya penderitaan ini dengan simbol-simbol jaladwara yang seperti itu, ada yang meyakini bahwa air yang ada di tempat ini bisa digunakan untuk pengobatan ya teman-teman, karena dengan simbol yang ada di sana. Nah itu yang paling tengah, jaladwara yang tengah, dengan ukiran ada patung seorang putri naik hewan kuda atau kambing ya teman-teman. Jadi yang jelas itu diyakini sebagai simbol tolak bala atau dewa penyembuhan itu teman-teman. Kira-kira seperti itu. Bila teman-teman lebih paham dan mengetahui lebih jelas penderitaan yang ada di tempat ini, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi ini merupakan bukti peradaban di, kalau nggak salah itu di 2 periode teman-teman. Jadi di antara pemerintahan kerajaan Kabupaten Kediri atau Kerajaan Kediri berlanjut ke era Majapahit teman-teman. Jadi masa peralihan ya teman-teman, dari Kediri ke Majapahit. Baik teman-teman, kita lihat dari sana biar teman-teman lebih paham penderitaan ini teman-teman. Nah itu kalau dilihat dari struktur pondasinya yang sebelah barat atau sebelah tadi kita alat untuk turun atau medan turun ke kolamnya, itu hampir mirip dengan ini teman-teman. Jadi kemungkinan besar di antara pondasi yang menonjol ke tengah itu ada jaladwaranya ya teman-teman.
Itu ada warga setempat yang lagi makan-makan. Ini seperti batu prasasti ya teman-teman. Nah ini, tapi sayang, jadi nggak ada terlihat kalau goresan-goresan aksara Jawa, nggak ada di tempat ini. Ada di batu ini kemungkinan besar dulunya itu memang prasasti ya. Jadi karena termakan usia, jadi keropos, jadi nggak terlihat lagi teman-teman. Jadi kemungkinan besar tempat ini dahulunya adalah tempat pesucian, atau bisa dibilang tempat ini dulunya adalah tempat untuk percandian. Jadi di sekitaran sini dulunya adalah tempat untuk tempat peribadatan ya teman-teman. Karena dengan adanya penderitaan, terus adanya benda-benda peninggalan era dahulu, seperti ada patahan batu lingga dan batahan daripada batu-batu lumpang yang dikumpulkan menjadi satu, itu merupakan salah satu bukti bahwa dulunya di tempat ini ada peradaban kuno yang kemungkinan besar itu kalau digali lagi di tempat ini pasti kemungkinan besar diketemukan juga. Jadi peninggalan-peninggalan kuno yang ada di tempat ini teman-teman. Nah kita coba naik ke sini teman-teman. Ini juga ada batu-batu besar yang berserakan di sekitaran sini teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga menginspirasi dan juga mengedukasi, dan apabila ada salah kata, salah menarasikan, saya ajarkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi, dan semoga menginspirasi, semoga menambah wawasan buat teman-teman semua. Saya ajarkan undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Katut nih Bu, apa Bu ngising kula Bu? Ya Allah, alhamdulillah, barakallah. Nggih. Nuwun lho sakderenge. Kali tanglet. Niki tahun pinten Bu ditemune Bu? Bedaleme pundi? Tepung mriko, tebing mriko. Lah mriki niki desa pundi to? Lubuk ya, kecamatan Tepung. Pulau Pagu. Nggih. Alah delok-delok dulu Bu di. Oh, alah nyetir nate semua sami kalih kula. Oh, nggih.